Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori relativitas khusus. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengantar relativitas khusus. Pokok bahasan yang kedua yaitu prinsip relativitas Galileo. Pokok bahasan yang ketiga yaitu prinsip relativitas Einstein. Pokok bahasan yang keempat yaitu akibat postulat Einstein. Albert Einstein adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisika modern. Postulat Einstein dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan umum. Teori relativitas khusus dipublikasikan oleh Einstein ketika usianya masih 26 tahun, yaitu pada tahun 1905. Teori relativitas khusus diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 dan merupakan landasan bagi konsep-konsep baru tentang ruang dan waktu. Teori relativitas Einstein merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau kecepatan tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Pokok bahasan berikutnya yaitu prinsip relativitas Galileo. Prinsip relativitas Galileo berbunyi, hukum-hukum mekanik haruslah berbentuk sama menurut semua kerangka acuan inersial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerangka acuan inersial adalah kerangka acuan yang tidak dipercepat, artinya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Contohnya, stasiun dan kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seseorang berdiri di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan konstan, disimbolkan dengan V. Posisi ruang dan waktu orang tersebut menurut dua kerangka acuan yaitu TS sama dengan TK, YS sama dengan YK, ZS sama dengan ZK, dan XS sama dengan XK plus VT. Jika kemudian orang berjalan dalam kereta dengan kecepatan UK relatif terhadap kereta, maka kecepatan orang menurut kedua kerangka adalah US sama dengan DXS per DTS dan UK sama dengan XK per DTK. Pokok bahasan berikutnya yaitu prinsip relativitas Einstein. Albert Einstein mengemukakan dua postulat. Postulat pertama berbunyi, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Atau, dengan kata lain, ruang dan waktu adalah mutlak. Contoh peristiwa postulat pertama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
kita sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan teman kita sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kita yang berada pada posisi diam, teman kitalah yang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kita yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru, kitalah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Postulat kedua berbunyi, kelajuan cahaya dalam ruang hampa selalu sama atau konstan untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan pengamatnya. Besarnya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pada postulat yang kedua, Albert Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam ruang vakum merupakan besaran mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada besarnya kelajuan cahaya. Jadi, jika diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, besarnya kelajuan cahaya dalam ruang vakum adalah sama. Pokok bahasan yang terakhir adalah akibat postulat Einstein. Akibat postulat Einstein yang paling terkenal di antaranya, yang pertama adalah pemuluran waktu. Pemuluran waktu atau dilatasi waktu artinya waktu tidaklah mutlak, tetapi relatif, bergantung pada gerak pengamat relatif terhadap kejadian yang sedang diamatinya, dan semua jam akan berjalan lebih lambat menurut seorang pengamat dalam keadaan bergerak atau relatif. Maka, pemuluran waktu dapat dirumuskan delta T sama dengan delta TP per akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma dikali delta TP. Yang kedua adalah paradoks kembar. Hal yang kontroversi dari teori relativitas khusus adalah paradoks kembar. Misal, A dan B, dua orang kembar. A pergi ke luar angkasa menggunakan roket, dan B tinggal di bumi. Jika A pergi dengan kecepatan konstan dan mengukur waktunya sebesar delta T0, maka B di bumi mengukur waktu A lebih panjang. Tetapi, karena gerak sifatnya relatif, maka hal sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu A mengukur waktu bumi lebih panjang. Jadi, dalam hal ini, jika A dan B dalam kerangka inersial, maka tidak ada yang lebih muda dan tua. Artinya, tidak ada paradoks. Paradoks ini dapat terjadi jika salah satunya dalam kerangka dipercepat atau non-inersial. Pada kenyataannya, A yang pergi ke luar angkasa mengalami percepatan, yaitu dari diam ke bergerak dengan kecepatan awal berubah hingga mendekati konstan, sehingga paradoks pun dapat terjadi. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.